Iran masih belum berhenti menyerang Amerika Serikat dengan terus membombardir sejumlah pangkalan militer. Perlawanan sengit negeri para mullah nampaknya telah menurunkan mental Donald Trump. Tampak jelas wajah Presiden Amerika Serikat ini yang tidak seperti biasanya. Trump menunjukkan gestur ketakutan dan tidak memberikan komentar ke awak media. Apakah Trump pusing karena Iran bukan lawan yang mudah ditaklukkan? Pihak Pentagon sudah memperingatkan sang presiden bahwa Amerika Serikat kesulitan jika perang berlangsung lebih dari 10 hari. Namun amarah Iran benar-benar sudah mendidih dan bersumpah tidak akan berhenti menyerang. Komandan Keamanan Iran Ali Larijani mengatakan siap perang panjang tak peduli berapapun uang yang dikeluarkan. Apa langkah yang diambil Trump ketika pihak Pentagon sudah memperingatkan? Akankah Trump menarik diri dan kembali melanjutkan negosiasi atau justru tetap mengibarkan bendera peperangan? Cetak Gol coba merangkum balas dendam Iran bikin Donald Trump kena mental sebagai berikut. Balas dendam Iran bikin Trump kena mental. Kemarahan Iran benar-benar sulit dikendalikan pasca 3 hari serangan Amerika Israel ke Teheran. Negeri para mullah kembali menyerang pangkalan militer Amerika yang berada di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengerahkan setidaknya 20 drone dan 3 rudal. IRGC mengerahkan 20 drone dan 3 rudal yang menghancurkan pusat komando dan markas utama pangkalan militer Amerika dan membakarnya. Tulis klaim dari IRGC dikutip dari Al Jazeera. Akibat serangan ini, 5 markas armada Amerika seketika hancur lebur tak bersisa. Analis dari citra satelit menunjukkan kerusakan yang sangat parah di Naval Support Activity Bahrain di Manama. Berdasarkan perbandingan visual satelit, 2 kubah radar utama dan sejumlah struktur bangunan besar tampak hancur total. Masih belum cukup, Iran kemudian menyerang kedubes Amerika di Riyadh. Serangan ini memicu kebakaran serta menyebabkan sejumlah kerusakan material. 2 drone menghantam kompleks kedutaan dan menyebabkan kebakaran terbatas serta beberapa kerusakan material. Tulis akun X Menteri Pertahanan Arab Saudi. Menteri Pertahanan Arab Saudi mengecam keras serangan yang dilakukan oleh Iran. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, tindakan Iran adalah tindakan pengecut. Ini tindakan pengecut dan tidak beralasan yang dibuat oleh Iran, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Donald Trump murka bukan main dan berjanji akan membalas segera serangan besar ke Iran. Dalam wawancaranya bersama News Nation, Trump menyebut bahwa Iran akan mendapatkan balasan pedih. Anda akan segera mengetahuinya bagaimana Amerika Serikat akan merespons, kata Trump. Akankah pernyataan Trump bakal memicu eskalasi konflik serangan yang jauh lebih besar? Nampaknya Trump telah membangunkan singa yang sedang tertidur. Kemarahan Iran bukan hanya sekedar ajang gagah-gagahan ataupun pamer alutsista, melainkan sebagai balas dendam. Negeri para mullah tidak akan mengampuni Amerika Israel yang telah membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Bahkan eskalasi semakin memanas setelah Ayatollah Ali Reza Arafi dikabarkan ikut tewas. Buat kamu yang belum tahu siapa itu Ali Reza Arafi, kami akan menjelaskannya sedikit. Menurut laporan berbagai sumber, Ali Reza Arafi ditunjuk menjadi pemimpin tertinggi sementara. Pria berumur 67 tahun ini disebut-sebut menjadi pengganti Ali Khamenei yang tewas. Selang beberapa jam pasca penunjukan, Ali Reza Arafi dikabarkan telah gugur terkena serangan. Kabar ini dilansir oleh The Sunday Guardian yang dikutip oleh Sindo News. Akankah dengan rumor kematian Ali Reza Arafi membuat kemarahan Iran semakin gak terkendali? Hingga saat ini pemerintah Iran masih belum memberikan konfirmasi resmi dari pemberitaan tersebut. Akan tetapi kami bisa memprediksi jika Amerika Serikat akan membayar mahal konsekuensi. Kami menangkap gestur tak biasa yang dipertunjukkan oleh Donald Trump. Dalam sebuah momen jumpa pers, pria berambut pirang ini nampak lesu dan tidak bersemangat. Trump yang biasanya ceria dan bersemangat hari ini seolah kehilangan harapan hidup.
Apa yang sebenarnya ada di pikiran Donald Trump? Apakah dia pusing karena Iran bukan lawan yang lemah? Kalau kita melansir berita terbaru, serangan Iran ke sejumlah pangkalan militer telah menewaskan puluhan tentara Amerika. 6 tentara Paman Sam bahkan gugur dalam tugasnya. Pernyataan ini sudah dikonfirmasi oleh Pusat Komando Militer Amerika atau yang biasa disebut CENTCOM. 6 prajurit AS gugur dalam tugas, tulis CENTCOM. Gak hanya tewas, beberapa tentara lainnya juga mengalami luka yang cukup serius. CENTCOM memprediksi jumlah korban akan terus bertambah seiring meningkatnya serangan dari Iran. Mental Trump nampaknya sudah benar-benar jatuh dalam perang melawan Iran kali ini. Politikus Partai Republik itu bahkan berencana ingin melanjutkan negosiasi terhadap Iran. Trump menyebut dirinya saat ini ingin berbicara langsung dengan perwakilan Iran. Mereka ingin berbicara dan saya telah setuju untuk berbicara. Jadi saya akan berbicara dengan mereka, kata Trump. Dari Donald Trump, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Iran yang dianggap lemah oleh Amerika bahkan berani melawan dan membuat Trump pusing. Akankah Iran menerima negosiasi perundingan nuklir yang diajukan oleh Amerika? Iran bersumpah tidak akan berhenti menyerang. Amarah Iran nampaknya benar-benar mendidih pasca kematian Ayatollah Ali Khamenei. Pihak Teheran menolak tegas perundingan nuklir dan justru ingin melanjutkan perang. Kami tidak akan bernegosiasi dengan AS, tegas Larijani selaku Komandan Keamanan Iran. Larijani tidak akan memberikan ampun kepada Trump karena telah menyebabkan kekacauan. Dia bahkan berani mengejek jika Trump adalah seorang pengecut dan sosok presiden yang tidak bertanggung jawab. Dia sekarang khawatir akan kerugian lebih lanjut dari tentara AS. Dengan delusinya sendiri, ia telah mengubah slogan America First menjadi Israel First dan mengorbankan pasukan Amerika demi hasrat kekuasaan Israel. Larijani juga mengatakan bahwa Trump telah menyeret tentara untuk menanggung akibat dari apa yang dia perbuat. Dia menambahkan jika Iran siap meladeni Amerika Israel dalam perang skala besar. Larijani menantang tentara Trump yang dianggapnya tidak sekuat Iran. Dia mengatakan bahwa militer negeri para mullah sudah terlatih untuk menghadapi perang panjang dalam skala besar. Iran tidak seperti Amerika Serikat, sudah siap menjalani perang yang panjang. Iran akan membela diri tanpa mempedulikan biaya apapun, tulis Larijani di sosial media X. Trump pun meladeni tantangan perang yang diajukan oleh Iran. Bahkan presiden berumur 79 tahun ini mengklaim jika perang berjalan baik dan Amerika akan memenangkannya. Apa masih belum cukup bukti bahwa Iran bukan lawan yang sembarangan? Amerika Serikat bahkan kehilangan sejumlah alutsista mahalnya yang sudah rusak dihantam rudal Iran. Gak mau kejadian ini terulang, Trump langsung melancarkan misi diplomasi. Dia mengajak seluruh negara Eropa untuk mau bersama-sama memerangi dan membuat Iran menyerah. Awalnya Prancis, Jerman, dan Inggris ingin membantu Amerika Israel memerangi Iran. Negara benua biru murka dengan tindakan Iran yang telah menyerang beberapa kawasan Teluk. Namun menurut berita terbaru, Inggris berubah pikiran dan enggan menyerang Iran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer. Starmer menolak pangkalan militer Inggris di Timur Tengah digunakan Trump untuk menyerang Iran. Seperti yang kita tahu, banyak pangkalan militer Amerika yang sudah hancur lebur. Trump berpikir bahwa Iran masih akan terus menyasar pangkalan militer sebagai target operasi serangan. Starmer mengatakan Inggris tidak ingin terlibat langsung dalam perang Amerika-Israel. Trump pun kecewa dan menganggap sikap Inggris sudah tidak seperti dulu lagi. Kejutan yang tidak menyenangkan, hubungan AS-Inggris jelas tidak seperti dulu, kata Trump. Trump menambahkan dirinya terkejut dan tidak menyangka karena Inggris menolak. Ia tidak membantu, saya tidak pernah menyangka akan melihat hal itu datang dari Inggris, tambah Trump. Nggak hanya Inggris, Spanyol juga secara resmi menolak membantu Amerika.
Pedro Sanchez enggan memberikan izin jika pangkalan militernya di Timur Tengah digunakan oleh Trump. Hari ini lebih dari sebelumnya sangat penting untuk diingat bahwa Anda bisa saja menentang rezim yang penuh kebencian seperti masyarakat Spanyol secara keseluruhan terhadap rezim Iran. Namun pada saat yang sama tetap menentang intervensi militer yang tidak adil dan berbahaya yang berada di luar hukum internasional, tegas Perdana Menteri Spanyol ini. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Bagaimana Amerika bisa bertahan melawan Iran? Dengan banyaknya negara NATO yang menolak, bagaimana Amerika Serikat bisa bertahan melawan Iran? Pihak Pentagon sudah mengingatkan Trump jika Amerika tidak akan sanggup meladeni perang panjang. Peringatan itu disampaikan pejabat pertahanan Amerika kepada Donald Trump. Pentagon khawatir dengan daya ketahanan persenjataan Washington yang sudah mulai menipis. Bahkan Pentagon memprediksi persenjataan Paman Sam hanya bertahan 10 hari. Laporan itu menyebutkan persediaan sejumlah rudal utama khususnya rudal pencegat sudah mulai menipis. Namun Trump tidak percaya dengan pernyataan dari pihak Pentagon. Dia bahkan berani sombong dan menyebut bahwa amunisi Amerika Serikat hampir tak terbatas. Tidak pernah sebanyak dan sebaik sekarang. Amunisi Amerika hampir tak terbatas, kata Trump lewat sosial media Truth Social. Di saat begini, Trump masih bisa menyombongkan diri dan menganggap Amerika adalah bangsa terkuat. Trump bahkan menggunakan 20 sistem senjata untuk melawan Iran. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, Washington telah mengerahkan pesawat pembom siluman B-1 dan B-2, jet tempur F-35 Lightning II, F-22 Raptor, F-15 dan IE-18G Growler. Amerika juga mengerahkan pesawat tak berawak termasuk MQ-9 Reaper. MQ-9 Reaper adalah pesawat peluncur roket ganda mobilitas tinggi HIMARS dan rudal jelajah Tomahawk. Trump bahkan berani percaya diri jika Amerika akan memenangkan perang, sebab dirinya sudah mengambil pelajaran dari perang 12 hari antara Iran melawan Amerika Israel di bulan Juni 2025. Namun setiap peperangan pasti ada harga mahal yang harus dibayarkan. Pentagon memperkirakan Amerika Serikat akan boncos total karena harus mengeluarkan dana ratusan juta dolar. Pentagon menyebut Amerika Serikat menghabiskan 779 juta dolar hanya dalam 24 jam pertama. Ini belum ditambah 630 juta dolar sebagai fase persiapan perang melawan Iran. Center for New American Security juga memperingatkan biaya pengoperasian kapal induk USS Gerald R. Ford yang bisa memakan biaya 6,5 juta dolar per hari. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan balas dendam Iran bikin Donald Trump kena mental. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika Serikat benar-benar menyerah atau justru tetap meladeni Iran dalam perang skala panjang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.